baik, selalu dipelihara oleh Tuhan, selalu disertai oleh Tuhan. Bersyukur kepadanya, oleh karena kasih karunia-Nya kita dapat berjumpa kembali di dalam ibadah online pada kesempatan minggu pagi ini. Mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Hati kami limpah dengan syukur Tuhan, hati kami limpah dengan pujian. Semua karena kebaikan-Mu, semua karena kemurahan-Mu, kami boleh ada sebagaimana saat ini kami ada. Kini tiba saatnya untuk kami melakukan bagian kami, memuji dan menyembah Tuhan. Berkatilah ibadah ini Tuhan, awal pertengahan sampai akhirnya, semua ada di dalam kendali-Nya Tuhan. Kami serahkan waktu kami ke depan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, dan kami siap untuk memuji bersorak demi nama-Mu. Haleluya, amin. Kita angkat satu pujian ini. Perkataanmu bertumbuh di hatiku.
firman-Nya yang keluar dari mulutnya sendiri. Firman Tuhan yang berkuasa, yang menentukan setiap jalan hidup kita, menentukan setiap kita menjadi orang-orang yang dipilih Tuhan dan dipilih menjadi pemenang. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati, kita angkat satu pujian ini, Juru Selamatku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Walau ku harus berjalan dalam lembah kegelapan, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetikku, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu, Tuhan, di hidupku. Tiada pernah sedetikku, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu, Tuhan. Yesus, Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu, Tuhan. Besar setia-Mu, Tuhan. Besar setia-Mu, Tuhan, di hidupku. Kami menyembah-Mu ya Bapa. Syukur, syukur. Engkaulah satu-satunya Juru Selamat kami. Engkau yang memilih kami untuk hidup berkemenangan. Syukur, syukur. Yesus, Engkau Juru Selamatku, dalam
janjimu, kemenanganku selamanya kan ku nyatakan. Besar setiamu Tuhan, Yesus Tuhan Juru Selamatku. Dalam janjimu, kemenanganku selamanya kan ku nyatakan. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu, besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan di hidupku. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur ya Bapa. Terima kasih Kau memilih kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk kesempatan ini. Kami masih bisa mendengar suara-Mu Tuhan. Firman-Mu yang akan menjadi kekuatan bagi setiap kami yang mendengar. Firman-Mu yang akan menjadi jawaban bagi setiap pergumulan hidup kami. Firman-Mu juga yang menjamin kami untuk memperoleh kemenangan, memperoleh hidup yang kekal. Ajar kami Tuhan untuk mempertahankan setiap karya Tuhan yang di dalam hidup kami, di mana Kau telah mati di atas kayu salib bagi kami, dan kami mau mengerjakan keselamatan itu. Roh Kudus terus pimpin kami, bawa kami untuk mengerti setiap firman yang disampaikan melalui Bapa Gembala. Engkau mengurapi hamba-Mu secara khusus Tuhan, sembunyikan di balatan salib-Mu ya Bapa. Engkau yang bertata di atas ibadah kami. Terpujilah nama-Mu kini dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar semua jemaat Tuhan? Ya, saya percaya kita semua sampai pada saat ini, hari ini, kita boleh mengalami pemeliharaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan saudara dan saya. Nah, saudara-saudara, hari Minggu ini saya akan berbicara satu tema, dipilih untuk menang, sesuai dengan tema kita pada bulan ini, ya, menjadi pemenang. Dan saat ini saya akan berikan judul dipilih untuk menang. Nah, tentunya setiap orang-orang yang percaya, setiap orang-orang yang sudah di dalam Tuhan, ya, kita dituntut untuk memperoleh namanya satu kemenangan. Nah, kemenangan tentunya beberapa waktu yang lalu atau minggu yang lalu saya sudah jelaskan syarat untuk menjadi pemenang itu ada hal-hal yang kita harus lakukan, ada hal yang kita harus kita akan mengalami satu proses, ya, karena tanpa mengalami satu proses kita tidak akan mengalami satu kemenangan. Nah, saudara-saudara, saya akan angkat satu kisah di sini tentang Gideon. Ya, tentunya saudara tahu, ya, Gideon adalah seorang hakim yang luar biasa, yang gagah perkasa. Nah, kita melihat di sini kitab Hakim-Hakim ini adalah kitab yang ketika bangsa Israel, karena pada waktu itu mereka belum ada raja, ketika bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian, Yosua dan mereka menduduki negeri masing-masing, dan mereka memperoleh akan warisan sesuai dengan janji Tuhan dari suku demi suku. Nah, saudara-saudara, tetapi kalau kita melihat setelah mereka masuk ke tanah perjanjian yang dijanjikan oleh sejak daripada Bapak Abraham, Ishak dan Yakub,
maka kita melihat di sini rupanya bangsa-bangsa itu belum ditumpas seluruhnya. Jadi ini merupakan bagian yang harus dilakukan oleh bangsa Israel. Mereka harus menumpas, mereka harus memerangi bangsa-bangsa itu karena terlalu besar bangsa-bangsa itu. Ya, ada begitu banyak bangsa Yebus dan Filistin, ya, dan lain-lain sebagainya. Ada orang yang mereka perangi, ada orang Amalek, ada juga orang Amon, ada orang Midian. Wah, luar biasa. Dibandingkan dengan orang Israel hanya 3 juta, dibandingkan dengan orang yang lain itu mereka lebih banyak, ya. Tetapi kita melihat di sini, ya, Tuhanlah yang berperang menggantikan orang Israel untuk merebut tanah Kanaan. Nah, saudara, kita baca di dalam pasal yang ke-6 dulu, perhatikan. Ya, pasal yang ke-6. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya, saudaraku. Dan selama itu orang Midian berkuasa atas Israel. Karena takut kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu. Setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Midian, orang Amalek, dan orang-orang dari sebelah timur lalu maju mendatangi mereka. Berkemahlah orang-orang itu di daerah mereka dan memusnahkan hasil tanah itu sampai ke dekat Gaza, dan tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel, juga domba atau lembu atau keledai pun tidak, sebab orang-orang itu datang maju dengan ternaknya dan kemahnya, dan datangnya itu berbanyak-banyak seperti belalang. Orang-orangnya dan unta-unta tidak terhitung banyaknya, sekaliannya datang ke negeri itu untuk memusnahkannya. Sehingga, ayat yang ke-6, sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan Midian itu. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara, kalau kita melihat zaman ke zaman, setiap pemerintahan yang setiap hakim-hakim yang memerintah, setelah hakim itu mati, orang Israel kembali lagi untuk menyembah kepada Baal. Mereka kembali tidak lagi setia kepada Tuhan. Mereka lupa akan kebaikan Tuhan. Mereka lupa bagaimana Allah sudah menuntun. Padahal ini kan kitab, ya, itu pasti setiap kejadian-kejadian dicatat sejarah. Tetapi orang Israel meninggalkan Tuhan. Mereka tidak mengindahkan. Mereka memakai kekuatan mereka sendiri, ya. Padahal orang Israel itu adalah pilihan Tuhan. Meskipun mereka adalah pilihan Tuhan, mereka harus mengandalkan Tuhan. Mereka harus sungguh-sungguh melibatkan Tuhan dalam kehidupan mereka, karena semua itu dari Tuhan. Mereka memiliki negeri itu karena Tuhan, saudaraku. Tetapi sayangnya, mereka telah meninggalkan Tuhan. Ya, di dalam ayat yang pertama pasal yang ke-6, tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Jadi mereka melakukan jahat di mata Tuhan. Artinya apa? Mereka meninggalkan Tuhan, ya. Mereka menyembah kepada berhala-berhala, ya. Mereka melakukan yang menyimpang dari jalan Tuhan. Nah, ketika mereka menyimpang, mereka melakukan kejahatan, ya, hati Tuhan itu sakit, ya. Hati Tuhan itu sakit. Bagaimana seorang bapak, ya, memelihara anaknya, membesarkan anaknya. Ketika dididik, anak itu tidak nurut, betapa sakitnya seorang bapak. Begitulah dengan Allah Bapa, ya. Allah Bapa ketika melihat anak-anaknya Israel, ya, telah menyimpang dari jalan Tuhan, maka sakitlah hati daripada Allah itu sendiri. Kemudian akibatnya, ya, perhatikan, ya, jahat di mata Tuhan. Kemudian Tuhan menyerahkan, ya, ke dalam tangan orang Midian 7 tahun.
Akibat mereka telah meninggalkan Tuhan, melakukan kejahatan, Tuhan menyerahkan orang Israel kepada orang Median. Ya, Tuhan. Jadi Tuhan kadang-kadang ketika seseorang atau orang percaya, orang Kristen itu meninggalkan Tuhan, kadang-kadang Tuhan pakai orang ini untuk membuat sesuatu yang membuat kita menderita. Seperti ini Tuhan memakai, ya, Tuhan memakai atau Tuhan menyerahkan orang Israel ke tangan Midian selama 7 tahun lamanya. 7 tahun lamanya, saudaraku. Dan membuat mereka menderita, ya, membuat mereka sengsara. Saudara bisa bayangkan ketika mereka menanam, ketika mereka menabur, ketika mereka mulai memanen, orang-orang Amalek, orang Median, ya, di dalam ayat yang ketiga, ya, maju mendatangi mereka, ya. Mereka memusnahkan hasil tanah itu sampai dekat Gaza. Sampai ternak-ternaknya itu dimusnahkan, dirampas. Dan orang Amalek dan orang Midian itu begitu banyak jumlahnya, saudaraku. Dan orang Israel tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka mengalami suatu krisis. Mereka mengalami suatu kelaparan. Mereka tertekan hidup mereka. Karena apa? Mereka sudah meninggalkan Tuhan. Ya. Jadi saya mau berkata kepada saudara, kita yang di dalam Tuhan, jangan sampai-sampai kita meninggalkan Tuhan. Meninggalkan Tuhan itu bukan hal yang jalan keluar, ya. Saya selalu mengingatkan kepada jemaat Tuhan, ketika engkau sedang dalam persoalan, dalam kekurangan, ya, ketika engkau dalam keadaan yang, ya, masa-masa sulit, ya, entah kesulitan ekonomi, entah sulit dalam segala hal, saudara, jangan kita meninggalkan Tuhan. Jangan coba berkata, saya belum ke gereja dulu. Nanti kalau persoalan saya sudah selesai, baru saya ke gereja. Itu pandangan yang keliru, saudaraku. Tetapi semakin kita mengalami suatu titik terendah, semakin kita mengalami, Tuhan izinkan mengalami banyak masalah, kita harus mencari Tuhan. Supaya apa? Disitulah letak kekuatan kita. Jangan kita coba untuk menyelesaikan sendiri. Tidak. Kita harus libatkan Tuhan. Ya. Hari-hari ini kita harus tetap melayani Tuhan. Apapun kondisi saudara dan saya, apapun apa yang kita hadapi hari-hari ini, ya, suka dan duka, tetap kita memprioritaskan hidup kita kepada Tuhan, mencari Tuhan, supaya apa? Kita mengalami ketenangan, kita mengalami kekuatan, saudaraku. Nah, sehingga orang Israel ini, ya, sudah tidak ada jalan. Karena mereka takut, mereka bersembunyi, mereka bangun kubu, mereka bersembunyi di goa-goa, mereka menjadi orang yang perlarian. Ya, dikatakan di sini, perhatikan, ya, ayat yang ke-6, perhatikan, sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Jadi kondisi mereka ketika mereka meninggalkan Tuhan, ya, bukannya hidup mereka lebih baik, tetapi kehidupan mereka melarat. Ya. Kehidupan mereka melarat. Ya. Melarat dalam arti kata mereka serba kurang. Nggak ada apa-apa. Jadi kelaparan. Nah, ini yang dihadapi oleh bangsa Israel pada waktu itu. Nah, saking mereka sudah melarat, mereka sudah tidak ada jalan, baru mereka sadar. Baru mereka sadar, saudaraku. Alkitab dengan jelas berkata, mereka mencari Tuhan. Sekali lagi saya mau katakan, jangan sampai sudah dalam titik terendah kita baru mencari Tuhan. Ya. Ya. Jangan sampai titik sudah tidak bisa berbuat apa-apa kita baru mencari Tuhan. Kalau iman kita dewasa, ya. Tetapi kalau kita belum dewasa, kalau kita belum sungguh, kita belum mencapai suatu kedewasaan sungguh, ya. Kalau kita tidak melibatkan Tuhan, apapun tantangan yang kita hadapi, ya,
wah ini kita bisa habis kita. Kita bisa terperosok dengan banyak hal. Kita bisa ambil jalan pintas. Ya, masih ingat ketika Elimelek pergi dalam keadaan kekurangan, kelaparan menimpa Bethlehem dan sekitarnya. Mereka mengambil keputusan pergi ke Moab dan bukan mendapat apa-apa di sana. Semua ya mereka harus menanggung akibatnya. Ya, saudara sendiri baca di kitab Rut pasal yang pertama di situ. Saya tidak akan jelaskan lagi. Jadi mereka sangat menderita. Ya. Jadi saya mau katakan, mari ya. Karena setiap jemaat Tuhan ya berbeda-beda. Ya. Jemaat GPD Immanuel ada begitu banyak status sosial yang berbeda. Ya. Ya. Jadi jangan kita terbawa dengan persoalan, ataupun jangan kita terbawa dengan berkat. Ya. Mau berkati, mau diberkati, mau kita dalam keadaan yang sedang diuji hari-hari ini dalam segi ekonomi dan lain, tetap kita mencari Tuhan. Paulus sendiri berkata, tidak ada yang memisahkan aku dari kasih Kristus. Itu Paulus. Penderitaan, maut sekalipun, ketelanjangan, kekurangan, tetap dia mencari Tuhan. Dia tetap memprioritaskan hidupnya kepada Tuhan, saudaraku. Nah, kita melihat orang Israel dalam keadaan yang melarat baru mencari Tuhan. Berserulah orang Israel kepada Tuhan. Ya, ayat yang ke-7. Ketika orang Israel berseru kepada Tuhan karena orang Midian itu, maka Tuhan mengutus seorang nabi kepada orang Israel yang berkata kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel, akulah yang menuntun kamu keluar dari Mesir dan yang membawa kamu keluar dari rumah perbudakan, dan lain sebagainya dan seterusnya, saudaraku. Jadi ketika orang Israel mencari Tuhan, Tuhan mengutus seorang nabi. Ya, Tuhan memperingatkan lewat nabi kepada orang Israel, kamu ingat tak? Kamu ada oleh karena Tuhan. Kamu bisa memasuki tanah perjanjian bukan karena kehebatan kamu, tetapi karena Tuhan. Coba kamu ingat kembali kepada masa lalu, bagaimana Tuhan sudah memimpin orang Israel diperbudak di Mesir. Kemudian Tuhan membebaskan mereka lewat Musa, ya. Kemudian lewat Yosua dan juga kepada hakim-hakim sebelumnya. Ya. Kamu harus cari Tuhan. Kamu harus mengandalkan Tuhan. Kamu harus kembali kepada Tuhan. Sebab kamu adalah bangsa pilihan. Kita lihat di sini. Ya. Nabi berkata seperti ini, ya. Aku melepaskan kamu dari tangan orang Mesir, dari tangan semua orang-orang yang menindas kamu. Bahkan aku menghalau mereka dari depan di negeri mereka yang kuberikan kepadamu. Saudaraku, luar biasa. Tetapi kita melihat orang Israel seringkali seperti itu, jatuh bangun. Setiap generasi ke generasi mereka terus menyimpang. Ya. Jadi Tuhan berbicara kepada Nabi, kemudian akhirnya di dalam ayat yang ke-11, ya, kalau kita lihat, datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon terbantin di Ofra, kepunyaan Yoas orang Abiezer itu. Sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Ya, kalau kita lihat di sini, kita baca Tuhan atau malaikat Tuhan datang kepada Gideon yang sedang duduk di pohon terbantin, ya, dan dia sedang bekerja mengirik gandum, ya, mengirik gandum yang tersembunyi, ya, supaya tidak ketahuan oleh orang Midian. Ya, Tuhan berbicara, ya. Nah, di situ ada satu percakapan, ada satu komunikasi, sampai-sampai kalau kita baca di sini, Gideon itu ya seolah-olah tidak sanggup. Ya, karena apa? Karena keputusasaan. Ya. Keputusasaan. Gideon tidak mengerti yang datang itu adalah Tuhan lewat malaikat Tuhan. Ya.
baru dia mengerti, ya, dia sampai bergetar. Kalau kita lihat di sini, perhatikan, dia sampai bergetar. Ternyata yang berbicara kepada dia adalah Allah lewat malaikat, saudaraku. Dia bergetar, ya, karena terlalu kudus itu. Akhirnya singkat cerita, Gideon dipanggil untuk menjadi hakim orang Israel. Nah, kata Gideon, ya, Gideon atau dalam kata lain Yerubbaal, artinya apa? Si penghancur, atau pahlawan gagah perkasa, atau dia penebang pohon. Luar biasa, ini arti sebuah nama, ya. Jadi pahlawan yang gagah perkasa. Nah, karena dia mempunyai satu kepribadian, dia perkasa, dia penuh dengan keberanian, ya, maka Tuhan pakai dia. Tuhan pakai dia. Dan untuk meyakinkan bahwa Gideon adalah dipakai Tuhan, Gideon adalah hakim Israel, ya, Gideon menunjukkan segala sesuatu. Aku diutus Tuhan. Akhirnya singkat cerita, Gideon, ya, menjadi pemimpin buat orang Israel, saudaraku. Ayat yang kedua, berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu daripada yang kukehendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegah-megahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Nah, saudara, kalau saya simpulkan, ternyata ketika orang Israel diberkati Tuhan, mereka melupakan Tuhan, mereka mulai mengandal-andalkan kekuatan mereka, mereka mulai membangga-banggakan diri. Itu letak kelemahan daripada orang Israel, bahwa mereka berkata mereka itu hebat. Tetapi ketika Gideon, ya, Tuhan berbicara kepada Gideon, ada 22.000 orang yang sanggup berperang. Tuhan berkata begini, Gideon, ini terlalu banyak. Terlalu banyak. Ya, terlalu banyak. Nanti kalau mereka menang, mereka akan, ya, mereka akan memuji mereka sendiri, ya. Jangan-jangan orang Israel bermegah-megahkan, ya. Karena itu sudah pengalaman-pengalaman yang masa lalu, saudaraku, ya. Sebab saya mau kasih tahu bahwa orang Israel berperang karena Tuhan ada di situ. Ada amin, saudaraku, ya. Di dalam pelayanan, kalau Tuhan tidak ada, pelayanan itu tidak akan bisa maju. Di dalam pelayanan, ya, pekerjaan Tuhan, kita harus libatkan Tuhan lewat apa? Dengan karya Roh Kudus, dengan kuasa firman, ya. Ketika Musa berjalan, ya, Musa berkata, aku tidak akan pergi kalau engkau tidak menuntun kami. Itu Musa. Seperti Gideon, ya. Jadi perhatikan baik-baik, ya. Terlalu banyak. 22.000 orang. Jangan-jangan mereka bermegah, mereka menyombong, oh aku hebat, bukan karena Tuhan. Dan disitulah letak kelemahan mereka. Disitulah letak kesalahan mereka, saudaraku. Jadi kita melihat di sini, ya, hati-hati dengan bermegah, hati-hati dengan apa, ya, kebanggaan, ya. Tidak ada yang kita harus banggakan, ya. Pekerjaan Tuhan maju bukan karena gembala, bukan karena majelis, bukan karena hamba-hamba Tuhan, tetapi pekerjaan Tuhan maju, pelayanan maju, semata-mata itu adalah peranan kuasa Tuhan dan firman Allah yang bekerja. Amin, saudaraku. Tidak ada yang dibanggakan. Kita ini adalah alat Tuhan. Jangan sampai mereka bermegah. Bayangkan 22.000 orang, ya. Kemudian setelah Gideon berkata, siapa yang takut dan gentar, pulang. Akhirnya tinggal 10.000 orang, ya. Nah, tidak sampai di situ, ya. Jadi ada proses selanjutnya, ya. Kemudian Gideon menyuruh orang Israel minum air di sungai, ya. Siapa yang minum dengan menjilatnya dengan lidah, ya, itu mereka tidak layak. Akhirnya yang kedapatan minum dengan tangan, ya, itu hanya tersisa 300 orang, saudaraku. Jadi dipilih,
Dari 22 ribu jadi 10 ribu, jadi 300 orang. 3 tahap, saudaraku. Nah, kita hari-hari ini sedang dipilih. Ya, dipilih. Nah, orang-orang yang dipilih melewati proses. Rupanya karakter itu akan kelihatan dengan cara hidup, ya. Yang takut, ya. Kemudian yang disiplin, ya. Kemudian yang mempunyai suatu karakter yang baik, ya. Akhirnya terpilihlah 300. Untuk apa? 300 inilah yang akan dipakai Tuhan untuk membebaskan orang Israel dari cengkraman musuh. Saudara bisa bayangkan, 300 melawan 2 bangsa, Midian dan orang Amalek, dan bangsa-bangsa yang lain. Tetapi yang ditulis ini orang Midian. Alkitab dengan jelas berkata bahwa mereka seperti belalang, begitu banyak dibandingkan dengan 300 orang. Wah, enggak ada. Secara logika itu tidak masuk akal, saudaraku. Dari 300 dibandingkan dengan orang Midian yang begitu jumlah besar, banyaknya seperti belalang, tidak masuk akal. Ya, tidak masuk akal. Tetapi kita lihat di sini bahwa Tuhanlah yang berperan. Tuhanlah yang berperang menggantikan mereka. Amin. Tuhan sendiri yang berperang. Ya. Tuhan sendiri. Jadi jangan pernah kita membanggakan kehebatan kita, sekalipun sekali lagi kata-kata skill itu penting, ya, kemampuan itu penting, tetapi kekuatan kuasa Tuhan itu lebih dahsyat, lebih penting, ya. Apa yang kita harus banggakan? Apa yang kita harus banggakan dalam kehidupan kita? Ada orang berkata, ada orang, aduh, terlalu membanggakan gerejanya besar, inilah bangga karena begini, begini. Dia tidak sadari itu adalah kehebatan Tuhan yang luar biasa. Ya. Tangan Tuhan yang bekerja. Ya. Jadi saudaraku, di dalam ayat yang ke-9 kita lihat di sini. Ya. Pada malam itu berfirmanlah Tuhan kepadanya, bangunlah, turunlah menyerbu perkemahan itu, sebab telah kuserahkan itu ke dalam tanganmu. Ya. Tetapi jika engkau takut untuk turun menyerbu, turunlah bersama dengan pura bujangnya ke perkemahan itu. Ya. Kalau kita baca selanjutnya, perhatikan, rupanya mereka 300 orang yang terpilih ini, itu mereka membawa sangkakala. Bayangkan, alat perang mereka itu cuma sangkakala. Dahsyat kan? Luar biasa. Nah, di dalam ayat yang ke-22 kalau kita lihat di sini, ya, perhatikan, sedang ke-300 orang itu meniup sangkakala. Nah, mereka itu meniup sangkakala. Ya. Maka di perkemahan itu Tuhan membuat pedang yang seorang diarahkan kepada yang lain, lalu larilah tentara itu sampai ke Betsita, ke arah Siserera, sampai ke pinggir Abel Mehola dekat Tabat. Kemudian dikerahkanlah orang Israel dari suku Naftali dan dari suku Aser dan dari segenap suku Manase, lalu mereka mengejar orang Midian. Ya, kita lihat di sini hanya dengan sangkakala. Jadi mata pedang itu, mata Tuhan itu, ya, pedang, ya, itu mereka saling berperang musuh, ya, sehingga mereka ketakutan, mereka lari, ya. Bayangkan, karena Tuhan, ya. Yang menarik di sini, ya, wah, luar biasa, ya. Maka di perkemahan itu Tuhan membuat pedang yang seorang diarahkan kepada yang lain. Jadi Tuhan membuat pedang diarahkan seorang kepada yang lain. Jadi bukan Israel yang berperang, Tuhan yang menggantikan mereka. Ada amin, saudaraku? Ya. Oh, kalau saya lihat dahsyat, saudaraku. Luar biasa. Ya. Jadi kalau kita melibatkan Tuhan, cara Tuhan untuk, ya, untuk memberkati saudara, untuk saudara menang terhadap segala tantangan, ya, karena kita libatkan Tuhan. Tetapi kalau kita andalkan kekuatan kita
kita andalkan ya apa yang kita punya, kita akan kecewa, kita akan kalah, dan kita akan ya tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi kalau kita mengandalkan Tuhan, kita libatkan Tuhan, ya, maka Tuhan yang berperang menggantikan kita semua. Amin, saudaraku. Dan kita melihat singkat cerita, orang Israel mencapai kemenangan demi kemenangan. Dan kita lihat di sini 40 tahun, ya, 40 tahun sampai Gideon tua, orang Israel mengalami kemenangan dan amanlah negeri itu. Nah, saudara, kalau saudara ingin aman, ya, mari bersama dengan Tuhan kita akan aman. Di dalam kitab Mazmur, aman dalam lindungan Tuhan. Ya, aman. Saudara, ketika saudara di dalam Tuhan, saudara akan merasa nyaman. Ya, ketika saudara dekat dengan Tuhan, saudara akan tenang. Di tengah-tengah pencobaan, di tengah-tengah masalah, saudara akan mengalami ketenangan yang luar biasa. Ancaman datang karena apa? Ada Yesus, ada firman yang memberikan kekuatan kepada kita. Ya, saudara bisa bayangkan ya, 300 orang melawan dengan musuh-musuh yang begitu luar biasa. Mereka terlatih perang, tapi Tuhan, ya, Tuhan yang menggantikan mereka. Ya, jadi pelayanan kita ini cuma karena Tuhan. Ya, kalau saudara di pekerjaan berhasil, itu bukan semata-mata saudara, karena Tuhan, saudaraku. Ya, amin. Segala sesuatu karena Tuhan. Sekali lagi saya tekan, tidak ada yang bisa kita andalkan dalam kehidupan kita. Kita ini cuma adalah alat. Sebab itu karena kita ada alat, mari kita libatkan Tuhan dalam hidup saudara. Jadi seberapa besar penderitaan saudara, seberapa besar akan mungkin saudara sedang dalam keadaan ekonomi yang sedang dalam keadaan sulit, saudara sedang dalam keadaan pergumulan. Saya pun sebagai hamba Tuhan mengalami pergumulan, ya, pergumulan yang ya tidak kalah ya berat juga, saudaraku. Ya, menghadapi banyak hal, ya, menghadapi keluarga, ya, dan lain sebagainya, menghadapi banyak hal, saudaraku. Ya, tetapi kalau tanpa Tuhan itu kita tidak bisa berbuat apa-apa, saudaraku. Jadi mari sama-sama kita mengandalkan Tuhan. Seperti Gideon, wah, luar biasa. Dia pahlawan yang gagah perkasa, dia menggerakkan semua prajurit-prajuritnya orang Israel untuk merebut kemenangan. Saudara bisa bayangkan, cuma sangkakala dengan musik, ya. Jadi rupanya musik itu luar biasa. Ya, puji-pujian itu luar biasa. Yosua, ya, merobohkan tembok, ya. Tembok roboh oleh karena apa? Puji-pujian. Mereka mengelilingi 7 kali. Ya. Hari yang keberapa? Pada hari yang terakhir, ya, mereka mulai berbunyi sangkakala. Puji-pujian, mereka menyembah Tuhan. Ya, tembok itu, ya, roboh. Mungkin ada tembok-tembok yang bisa tidak kita bisa tembus, ya. Kalau kita senantiasa memuji-muji Tuhan, ya, kita senantiasa menyanyikan mazmur puji-pujian. Di situ ada kelepasan. Setan bisa lari terbirit-birit. Setan takut dengan pujian. Setan takut dengan penyembahan kita. Ya, dia akan lari, saudaraku. Ya, dia akan lari, saudaraku. Jadi hari-hari ini mari sama-sama kita mau libatkan Tuhan. Kita harus mencapai kemenangan. Ya, kemenangan terjadi kalau kita kita libatkan Tuhan dalam hidup kita. Selama kita mengandalkan kekuatan kita, kemenangan itu akan tidak ada. Kemenangan itu tidak akan tercapai selama kita mengandalkan pikiran, mengandalkan semua skill kita dan lain sebagainya. Kita tidak akan mengalami kemenangan. Hanya bersama dengan Tuhan. Seperti Gideon, kita lihat dia mencapai kemenangan. Ya, tetapi mencapai kemenangan ternyata ada proses-prosesnya. Ya, begitu juga dengan saudara. Sebagai orang percaya, sebagai gereja Tuhan, untuk mencapai standar kedewasaan rohani, ya, untuk mencapai kemenangan. Kemenangan kita apa? Mengalahkan si jahat ini, seperti yang saya sampaikan beberapa yang mengalahkan si jahat, kita harus mengalami satu proses, diuji sedemikian rupa. Supaya apa? Kita menjadi orang-orang yang mempunyai suatu pegangan yang kokoh. Karakter kita teruji, seperti tadi, dari 22.000 jadilah 10, kemudian jadilah 300. Ya, luar biasa.
Bagaimana dengan saudara hari-hari ini? Di tengah-tengah kondisi yang semakin hari semakin mencekam ini, tetap kita melayani Tuhan, tetap kita mencari Tuhan. Ya, jangan kecewa. Mungkin hari ini sedang saudara kecewa terhadap orang, atau mungkin ada yang kecewa terhadap gembala, ada yang kecewa terhadap sesama, ya, saudaraku, ada kecewa terhadap teman, ya, atau dikecewakan. Ya, saudara harus berubah. Ya, saudara harus berubah. Ya, punya pandangan yang baik, ya, supaya saudara mengalami satu kemenangan. Mari hidup benar di hadapan Tuhan hari ini. Ya, jangan kita lemah menghadapi situasi seperti ini. Jadilah seperti Gideon yang gagah perkasa, ya, saudaraku, gagah perkasa. Ya, dan dia mencapai kemenangan sampai hari tuanya. Ya, kita lihat bangsa Israel 40 tahun. Nah, setelah 40 tahun ada lagi, ya, ada lagi. Ya, kita lihat di sini, ya, ada lagi, ada Tola, ada Yair, ya, kemudian banyak, ya, tentang ini, ada Yefta dan lain sebagainya, ya. Sebelumnya ada Deborah, ya, luar biasa. Tuhan pakai mereka untuk membebaskan bangsa Israel. Jadi Tuhan selalu pakai pemimpin-pemimpin, ya. Jadi pemimpin itu adalah sesuatu hal yang luar biasa untuk memimpin, untuk mementor, ya, mendorong kepada setiap yang dipimpinnya supaya mereka semangat, mereka tetap, ya, mencari akan wajah Tuhan. Ya, harus kuat hari-hari ini. Amin. Kalau tidak kuat, kita akan kalah. Iman kita goyah, ya, pikiran kita tidak karuan, hati kita mulai dalam keadaan yang tidak berdaya. Nah, hilanglah pengharapan kita. Nah, saudara-saudara, mari sama-sama kita mau hidup benar. Ya. Kita ayat yang terakhir kita lihat di sini. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Nah, kita ini sedang disaring. Jemaat GPDL, mudah-mudahan doa saya bukan saja dipanggil, tetapi semua akan dipilih Tuhan dan dibawa ke tempat yang Tuhan sediakan. Menjadi gereja yang dewasa dan menjadi prajurit-prajurit yang kokoh, yang tangguh untuk kita melawan musuh, menjadi dewasa di dalam Tuhan untuk kita, ya, berjumpa dengan mempelai Kristus itu, Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama tetap semangat, tetap melayani Tuhan. Apapun yang terjadi, Tuhan tetap baik dalam hidup saudara. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat firman, terima kasih buat ibadah ini Tuhan. Kami percaya Tuhan berkati Wempi, berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Biarlah firman Allah ini menjadi kekuatan buat kami semua. Ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak musuh-musuh yang kami harus hadapi Tuhan. Bukan musuh secara jasmani, tetapi musuh-musuh yang tidak kelihatan, yang coba mengintimidasi hati dan pikiran kami supaya kami kalah, supaya kami terperosok, supaya kami jatuh dalam dosa. Tuhan tolong kami Tuhan lewat firman Tuhan. Seperti Gideon dipakai Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel. Hanya yang dipilih Tuhan sekian banyak orang, tapi hanya 300 yang dipilih untuk berperang kepada musuh-musuh Israel, yaitu Midian Tuhan. Tuhan tolong kami supaya hari ini kami tetap semangat, kami tetap menang, kami tidak mau dikalahkan dengan kekhawatiran, kami tidak mau dikalahkan oleh ketakutan, kami tidak mau kalahkan dengan situasi dunia ini, tetapi kami terus menang karena Yesus ada bersama-sama dengan kami. Berkati seluruh jemaat Tuhan, apapun masalah mereka, biarlah Tuhan tolong supaya mereka tetap mengandalkan Tuhan. Berkati pemerintah kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan juga para menteri sampai kepala daerah di seluruh Indonesia, dan juga camat, RT dan RW, dan pemerintah kota Surabaya ini. Tuhan tolong Tuhan. Terima kasih supaya mereka dapat memerintah sesuai dengan takut akan Tuhan. Bencana-bencana alam yang baru terjadi hari-hari ini Tuhan, yang ada di NTT, yang ada di Malang dan sekitarnya Tuhan. Tuhan tolong. Ada beberapa hamba Tuhan gerejanya yang mengalami kerusakan. Tuhan tolong supaya gerejanya boleh kembali difungsikan Tuhan. Terima kasih Engkau tolong kami supaya apapun yang kami alami hari ini, kami tetap mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh jemaat Tuhan. Berkati kami sebentar, sore kami akan beribadah kepada Engkau. Biarlah apapun yang semua jemaat Tuhan, biarlah Tuhan tolong
supaya mereka datang beribadah, tetap menjaga protokol kesehatan. Terima kasih. Inilah doa kami Tuhan. Mari sama-sama kita terima berkat saudaraku. Biarlah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang, dalam Yesus Kristus, persekutuan Allah Roh Kudus senantiasa menyertai memberkati kami mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Segala puji syukur hanya kepada Yesus. Haleluya.